Yes, welcome back. Selamat datang kembali lagi semua di Crypto Daily Indonesia. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia memberi Anda informasi terbaru di ruang cryptocurrency. Pada kesempatan kali ini ada berita menarik ya. Alasan mengapa pengawasan kripto dipindahkan ke OJK ya, bukan lagi Bapepti. Nah, ini ya yang berbicara adalah orang-orang yang berpengaruh teman-teman semua ya, termaksud anggota DPR RI ya. Nah, sebentar kalian saksikan ya, mereka berbicara di CNBC dalam siaran televisi teman-teman. Nah, sebelum kita ke situ, seperti biasa kita akan melihat dulu perkembangan terbaru untuk global market cap kembali. Saat ini global market cap mengalami penurunan 0,5% di kisaran lebih dari 851 miliar dolar ya. Kemudian kita mengacu kepada Bitcoinnya dalam 24 jam normal ya. Di sini kita melihat persentase 0,0%. Kemudian menyusul Ethereum pun juga normal. Kemudian BNB pun juga ya dalam keadaan sideways. Kemudian XRP lumayan ya mengalami down 2,1% ya, menyusul ada Dogecoin turun juga 2,2%, Cardano Bull 1,8%, Polygon Matic 2,1%, kemudian OKB 1,3%. Untuk altcoin lainnya tampaknya memang tidak ada yang begitu signifikan mengalami penurunan ya, hanya sekitar ada yang 3%, termaksud Tron di sini 3,6% mengalami penurunan. Untuk Shiba Inu ya 0,4% bullish ya. Untuk Solana dalam keadaan sideways ya. Memang di beberapa hari terakhir 2 hari ya, kemarin dan kemarin dulu, itu keadaan market mulai membaik teman-teman ya, mengalami kenaikan global market cap 1% ya. Kemudian di hari berikutnya kurang lebih 1%. Nah, saat ini kembali mengalami keadaan normal. Apakah memang akan kembali mengalami kenaikan atau akan pantul lagi turun ke bottomnya ya, bottomnya untuk Bitcoin? Apakah mungkin turun karena di beberapa hari yang lalu 2 atau 3 hari ya, Bitcoin ini sempat menyentuh di 16.600 atau 500-an lah teman-temannya. Saat ini 16.800-an US dollar per BTC-nya, belum sanggup lagi naik di 17.000. Untuk Crypto Bubbles kembali kita update ya, top 100 dari Crypto Bubbles atau token saat ini, koin atau token ya. Yang tertinggi untuk bullish ada Hex di sini, kemudian Bit, OKB ya. Memang yang bullish kurang sedikit ya. Untuk yang bear sangat lumayan banyak lah. Yang tertinggi yang bearish ada CHZ ya, Huobi Token, kemudian Luna Classic pun juga, CRPR, kemudian SEC ya, kemudian Dogecoin, Flow, Mana, MV, Sandbox, Avax, Nexo, Ethereum Classic, dan banyak lainnya. Memang dominasi bearish sangat mendominan dibandingkan koin atau token yang bullish saat ini. Nah, seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa alasan kenapa pengawasan kripto dipindahkan ke OJK ya. Jadi Bapepti tidak mengambil alih lagi hal tersebut. Baik, kita akan langsung lihat. Ini datang langsung dari CNBC teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat, sebelum saya putarkan Anda videonya, kita melihat dulu ya sejenak ya ulasan dari CNBC. Alasan pengawasan kripto pindah ke OJK ya, tidak lagi Bapepti. Nah, sementara kalian saksikan di video ini teman-teman. Nah, di sini ada ya wakil ketua komisi 6 DPR RI ya, bernama Muhammad Sarmuji. Nah, ini dia, nanti dia juga akan menyampaikan kenapa sih akan pindah pengawasan ya. Kenapa sih alasannya pengawasan kripto pindah ke OJK. Dan kemudian juga ada pembicara di sini, Bendahara Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia teman-teman, atau biasa disingkat dengan Aspakrindo ya. Namanya adalah Dwi Sudarto teman-teman ya, Dwi Sudarto Putra. Nah, baik, silakan teman-teman ya, sebelum saya putar videonya kita membaca dulu ini. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji menyebutkan disetujuinya pemindahan pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, biasa kita kenal dengan Bapepti, nah akan dipindahkan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Next, kemudian DPR menilai Bapepti belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimbangi perkembangan aset kripto yang sangat dinamis, sehingga lewat undang-undang ya P2SK. Apa sih P2SK ini? Undang-undang yang baru saja baru saja diresmikan teman-teman semua ya oleh anggota DPR. Nah, ini merupakan
pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau biasa disebut dengan P2SK. Nah, seperti itu. Nah, diputuskan OJK akan mengawasi perdagangan aset kripto. Baik teman-teman, silakan kalian tonton videonya ya. Silakan kalian saksikan. Di sini ada pembicara ya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, kemudian juga Bendahara Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Silakan kalian saksikan. Sudah beralih ke OJK, tentu OJK akan mengeluarkan POJK, peraturan OJK ya. Dan kami meskipun Bapepti itu mitra kerja kami di Komisi 6, kami tidak berkeberatan pemindahan pengawasan perdagangan kripto itu ke OJK. Kenapa? Karena sejak awal kami melakukan rapat dengan pendapat dengan Bapepti, kami menilai Bapepti itu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengawasan di perdagangan kripto yang ciri khasnya itu sangat dinamis. Tidak bisa perdagangan kripto diserahkan pada institusi birokrat yang sangat kaku dan tidak fleksibel. Kalau di OJK, OJK punya dengan segala otoritasnya dan sumber daya manusianya yang cukup bagus, tahu saya, itu bisa dia mengikuti perkembangan kripto dengan cukup dinamis dan bisa melakukan penyesuaian peraturannya itu dengan cukup cepat. Perlu digarisbawahi, sebenarnya antara regulasi dengan pemain lapangan itu regulasi selalu tertinggal. Apalagi regulasi itu dikeluarkan oleh birokrat yang cenderung memang tidak dinamis, tidak cepat dalam merespon perubahan-perubahan di luar. Dengan pemindahan ke OJK, saya meyakini akan lahir regulasi-regulasi yang berkesesuaian dengan keinginan para pedagang kripto sekaligus bisa melakukan pengawasan yang lebih cepat dan tepat. Baik, terima kasih. Lalu saya ingin ke Mas Putra. Mas Putra tadi kan disampaikan oleh Pak Sarmuji begitu ya, bahwa sebetulnya OJK ini gitu ya dapat mengikuti perkembangan dan juga pergerakan kripto yang boleh dibilang cukup dinamis. Artinya nanti akan dikeluarkan regulasi-regulasi yang lebih cepat, lebih tepat begitu untuk perdagangan kripto sendiri. Tanggapan Mas Putra terkait dengan kedepannya begitu bahwa kripto ini akan diawasi oleh OJK seperti apa? Oke, kalau dari kami dari Aspakindo akan terus bersama dengan Bapepti untuk mengawal masa transisi ini menuju pengaturan yang lebih masif mungkin Mbak. Jadi Bapepti selama ini telah bekerja juga cukup baik. Dengan perpindahan ke OJK, maka industri ini akan mendapat perhatian yang lebih luas ya. Mungkin dengan tadi Pak Sarmuji sampaikan juga dengan aturannya mungkin akan lebih fleksibel dan lebih cepat dalam menetapkan aturan gitu. Kami juga berharap dengan dilibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam pengaturan perdagangan fisik aset kripto ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menimbulkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan overregulated yang menyebabkan pertumbuhan aset kripto di Indonesia juga cukup tertahan gitu Mbak. Kami yakin juga bahwa Bapepti dan OJK memberikan perhatian penuh terhadap penerapan implementasi Undang-Undang P2SK ini gitu. Baik, lalu menurut Mas Putra sendiri untuk saat ini begitu ya, sebetulnya untuk ekosistem kripto di Indonesia seperti apa sih Mas Putra? Apakah memang sudah cukup berkembang? Kalau tadi kan Mas Putra di awal sebetulnya menyampaikan bahwa sebetulnya sedang terjadi penurunan. Tapi untuk di tahun 2023 akan seperti apa kira-kira perkembangannya untuk kripto sendiri? Oke, kalau dari ekosistem sendiri kami dari asosiasi masih menunggu ekosistem industri kripto itu yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bapepti seperti adanya kehadiran bursa kripto, clearing dan juga kustodian. Kurang lebih seperti itu Mbak. Dan juga industri kripto rasanya akan semakin kuat dengan ditandainya peningkatan jumlah investor yang cukup meningkat Mbak. Jadi sebelumnya saat ini itu pengguna aset kripto itu ada 16,55 juta pelanggan sampai pada akhir 2022. Itu meningkat 5,35 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya yang hanya 11,2 juta pelanggan. Seperti itu. Nah, begitulah teman-teman semua ya, sesuai dengan alasan dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Pak Muhammad Sarmuji, kemudian juga alasan dari Bendahara ya, Bendahara Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau Bapak Dwi Sudarto Putra menyampaikan kenapa kenapa OJK sih layak untuk mengawas kripto ya, kenapa Bapepti tidak lagi layak. Nah, mereka tadi sudah mengutarakan, sudah menyampaikan kenapa otoritas jasa keuangan lebih layak untuk mengawasi kripto di negara kita, yaitu
di Indonesia, teman-teman. Ya, saya pikir seperti itu. Kemudian ya, hal menarik lainnya datang dari Sam Bankman-Fried ya, berita terbaru bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita saham Sam Bankman-Fried senilai $465 juta yang ada di Robinhood. Nah, seperti inilah teman-teman semua ya. Saya pikir mungkin cukup ya video kali ini ya untuk teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, kembali saya sampaikan kepada Anda semua, bagi diri Anda yang ingin mendaftar ya, yang ingin melakukan trading future mungkin ya di masa yang akan datang ya, kalian ya boleh juga bisa melakukan trading future di Exchange Firedesk. Nah, Exchange Firedesk ini mereka berfokus ya ke trading future, teman-teman, dan mereka menyediakan beberapa kelebihan fitur juga. Ada copy trading di sana, kemudian ada juga namanya Arena versi 2. Di sini memang sangat beresiko ya. Arena versi 2 ini kurang lebih seperti ini ya. Kalian tinggal menganalisa apakah memang harga kripto akan naik atau turun. Nah, tinggal kalian menganalisa apakah naik atau turun. Nah, kemudian kalian tentukan waktunya. Nah, memang ini sangat beresiko ya. Saya tidak terlalu menyarankan. Ini fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Firedesk ya. Kalian bisa mendownloadnya di App Store, di Play Store ya, dan juga tergantung kalian mau menggunakan versi desktop atau bagaimana. Nanti kalian akan mendapatkan bonus selamat datang ya ketika registrasi dan verifikasi diri kalian. Anda akan mendapatkan $2 secara cuma-cuma langsung masuk di akun kalian, teman-teman. Nah, untuk bonus lainnya ya, kalian akan mendapatkan maksimal bonus $600 USD ya sebagai bonus deposito. Misalkan di sini mereka menyediakan 4%, teman-teman, dari total deposito Anda. Misalkan Anda deposito $100, Anda mendapat 4%, berarti $4. Misalkan $1.000, berarti Anda mendapat $40. Nah, maksimal $600 ya, mohon maaf, maksimal $600 untuk Anda yang baru menggunakan Firedesk ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya masih banyak hal menarik, tinggal kalian cek saja aplikasinya atau versi desktopnya. Nah, mungkin teman-teman semua cukup sekian ya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya, teman-teman. See you, bye-bye.